Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin memonetisasikan motor induksi 3 fas. Yang pertama ada Helmang Danu Wibisono, ada Alda Aprina Eka, M. Yofi Nurwijaya, Fakhrudin Azhari, dengan saya sendiri Anggi Wiyoto Tabiantika dan Julio Anang Wibowo. Jadi apa itu motor induksi 3 fas? Motor induksi 3 fas adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 fas. Motor induksi itu sering disebut sebagai motor asinkron. Jadi secara penggunaan, motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan di industri. Konstruksi motor induksi 3 fas. Jadi konstruksi motor induksi lebih sederhana gitu ya dibandingkan dengan motor DC, yang memang dikarenakan itu tidak ada komutator dan siket arang. Jadi sehingga pemeliharaan motor induksi itu hanya bagian mekaniknya aja. Motor induksi itu sangat handal dan jarang sekali rusak secara elektrik. Jadi secara konstruksi motor induksi 3 fasa itu diantaranya itu ada stator, celah udara, sama rotor. Nah, stator itu terdiri atas tumpukan laminasi inti yang memiliki alur yang menjadi tempat kumparan dililitkan yang berbentuk silindris. Alur pada tumpukan laminasi inti diisolasi dengan kertas. Tiap elemen laminasi inti dibentuk dari lembaran besi. Nah, tiap lembaran besi itu memiliki beberapa alur dan beberapa lubang pengikat untuk menyatukan inti. Jadi di stator itu kan ada beberapa komponen motor induksi 3 fasa. Yang pertama, elemen laminasi inti dari lembaran besi. Yang kedua, isolasi alur tumpukan laminasi inti dengan kertas. Yang ketiga, tumpukan inti dan belitan stator dalam cangkang silindris. Lalu untuk celah udara atau air gap, bisa dilihat di gambar. Terdapat gambar celah udara atau air gap itu ada slot stator, laminasi stator, shaft, celah udara, laminasi rotor, dan slot rotor. Nah, pada bagian internal dari suatu motor induksi itu 3 fas itu terdapat satu bagian kosong. Nah, di antara stator dan rotor. Nah, itu yang dinamakan celah udara atau air gap. Nah, air gap ini itu berfungsi sebagai tempat mengalirnya energi dari stator menuju rotor. Untuk rotor sendiri itu terbagi atas 2 macam. Yang pertama, rotor pelitan atau wheel rotor. Lalu yang kedua, itu rotor sangkar tupai atau squirrel jack rotor. Nah, untuk definisi rotor sendiri itu bagian yang dapat berputar dan terdiri dari kumparan jangkar. Perputaran ini itu memiliki pola yang teratur serta kecepatan tertentu, itu bergantung pada pengaturan yang diperlukan. Kecepatan putaran rotor itu dipengaruhi oleh jumlah lilitan serta medan langkai dari stator. Lalu sudah yang saya tadi 2 macam rotor pada motor induksi 3 fas. Yang pertama rotor sangkar tupai. Nah, untuk rotor sangkar tupai itu intinya itu terdiri dari lapisan-lapisan konduktor yang dipasangkan secara sejajar dengan poros dan mengelilingi permukaan inti. Lalu motor induksi tipe sangkar tupai ini itu merupakan motor induksi yang banyak digunakan karena memang bentuknya yang sederhana, peralatannya mudah dan murah. Beda lagi dengan rotor belitan. Motor belitan itu adalah motor yang memiliki rotor terbuat dari lilitan. Lilitan rotor itu tersebar secara beragam pada slot-slot dan secara umum itu dihubungkan pada bintang atau Y. Untuk menjalankan rotor motor induksi tipe wound rotor ini secara normal, maka stationary pulser dihubungkan secara singkat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Prinsip kerja motor induksi 3 fasa itu
itu didasarkan atau dilandaskan pada hukum Faraday atau tegangan induksi akan ditimbulkan oleh perubahan induksi magnetik pada suatu belitan. Motor induksi bekerja bergantung pada medan magnet putar yang ditimbulkan dalam celah udara motor yang disebabkan oleh arus belitan stator. Nah, bisa dilihat di sampingnya itu ada rumus hukum Faraday, di mana ada keterangannya dan ada simbol-simbolnya juga. B merupakan B besar merupakan medan magnet, I merupakan panjang konduktor, dan V merupakan kecepatan medan magnet menginduksi konduktor, satuannya meter per sekon. Penjelasan kedua yaitu masih pada prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Yang pertama, tegangan induksi akan timbul pada setiap konduktor yang diakibatkan oleh medan magnet yang memotong konduktor atau biasanya disebut dengan bunyi hukum Faraday. Yang kedua, konduktor dihubungkan menjadi satu atau dihubung singkat pada ujung belitan, maka tegangan induksi akan menyebabkan arus mengalir dari suatu konduktor ke konduktor yang lain. Yang ketiga, gaya akan selalu menarik konduktor atau rotor untuk bergerak sepanjang medan magnet berputar. Nah, pada penjelasan di atas itu ada gambar dari prinsip kerja motor induksi, yaitu yang berputar adalah rotornya dan dipengaruhi oleh sebuah medan magnet. Next. Ya, daya motor induksi 3 fasa. Pada motor induksi tidak ada sumber listrik yang langsung terhubung ke rotor, sehingga daya yang melewati celah udara dianggap sama dengan daya masukan ke rotor. Jadi pada motor induksi itu arus atau tegangan dari sumber PLN itu tidak langsung masuk ke rotor atau tidak langsung terhubung ke rotor. Jadi arus yang melewati celah udara itu sama saja dianggap dengan daya masuk ke dalam rotor. Dan ada sebuah rumus juga di bawahnya. Pin adalah daya masukan, satunya watt, dan VL tegangan line to line masukan, satunya volt, dan ada I atau arus masukan per fasa, satuannya ampere. Dan ada cos P merupakan faktor daya. Daya listrik yang dialirkan pada terminal stator kemudian diubah menjadi daya mekanik pada poros rotor dan menghasilkan torsi. Torsi adalah kemampuan suatu motor untuk dapat memutar suatu beban yang akan dijalankan pada suatu industri atau dijalankan motor tersebut. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya persilahkan. Ya, di sini ada klasifikasi motor induksi berdasarkan kelas ya. Yang pertama itu ada motor kelas A, kedua itu motor kelas B, ketiga motor kelas C, dan motor kelas D. Selanjutnya ada penjelasannya. Next, Mas. Ya, di sini motor kelas A. Karakteristik dari motor kelas A adalah torsi starting yang normal, arus start yang tinggi, slip kerja yang rendah. Motor kelas A memiliki tahanan rangkaian rotor yang rendah pada beban penuh. Motor kelas B. Karakteristik dari motor kelas B yakni memiliki torsi start yang normal, arus start rendah, dan slip yang rendah. Torsi awal motor kelas B hampir sama dengan motor kelas A, namun arus start 75% lebih rendah dari motor kelas A. Yang ketiga ada motor kelas C. Karakteristik motor kelas C memiliki torsi awal yang besar dan arus start yang kecil, rotor dengan double C dan digunakan sehingga tahanan rotor lebih besar dari motor kelas B. Yang keempat ada motor kelas D. Karakteristik motor kelas D yakni memiliki torsi awal yang besar, arus start yang kecil, dan nilai slip yang besar. Batang konduktor rotor terbuat dari bahan yang memiliki tahanan dalam tinggi seperti kuningan atau tembaga. Next, Mas. Ya, di sini juga ada motor induksi diklasifikasikan dua kelompok. Yang pertama ada motor induksi satu fasa,
yaitu motor induksi satu fase biasanya mempunyai dua kumparan. Nah, yaitu kumparan utama dan kumparan bantu yang secara konstruksi mengisi slot yang sama. Yang kedua adalah motor induksi tiga fase. Motor induksi tiga fase ini merupakan motor induksi yang beroperasi secara normal, menggunakan sistem tenaga listrik tiga fase. Motor ini biasanya mempunyai tiga kumparan yang identik yang terpisah sebesar 120 derajat listrik. Next, Mas. Nah, di sini juga ada rangkaian ekivalen motor induksi ya. Jadi motor induksi merupakan mesin dengan konstruksi yang terdiri dari lilitan-lilitan dan inti besi yang memiliki resistansi dan induktansi. Rangkaian ekivalen motor induksi mirip dengan rangkaian ekivalen dari transformator. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang faktor daya. Daya dalam tegangan AC pada setiap saat sama dengan perkalian dari harga arus dan tegangan pada saat itu. Jika arus dan tegangan bola-bali satu fase, maka daya dalam satu periode sama dengan perkalian dari arus dan tegangan efektif. Untuk secara teoritis, daya terbagi menjadi tiga, yaitu pertama daya aktif atau P, yang kedua daya reaktif atau Q, yang ketiga yaitu daya semu atau S. Next, Mas. Untuk rugi-rugi motor induksi, kerugian daya saat motor beroperasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelitan dalam motor yang dinamakan rugi-rugi listrik. Yang kedua, kerugian daya yang timbul langsung karena putaran motor. Rugi-rugi motor induksi. Rugi-rugi pada motor induksi dibagi menjadi 4, meliputi rugi-rugi inti, rugi-rugi mekanik, rugi-rugi pelitan, serta rugi-rugi stray load. Untuk rugi-rugi inti diperoleh pada besi magnetis di dalam stator dan rotor akibat timbulnya efek histeris dan arus pusat atau eddy current. Timbulnya rugi-rugi inti ketika besi jangkar atau struktur rotor mengalami perubahan flux terhadap waktu. Yang kedua, rugi-rugi mekanik. Rugi-rugi gesekan dan angin merupakan energi mekanik yang dipakai dalam motor listrik untuk menanggulangi gesekan batalan poros, gesekan sikat melawan komutator atau slip ring, gesekan dari bagian yang berputar terhadap angin, terutama pada daun kipas pendingin. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu rugi-rugi pada motor induktor adalah rugi-rugi pada pelitan. Rugi-rugi pelitan atau sering juga disebut rugi-rugi tembaga, tapi pada saat sekarang tidak begitu. Hanya motor listrik, terutama motor dengan ukuran sangat kecil di atas 750 watt, mempunyai belitan stator dari kawat-kawat aluminium. Yang lebih tepat disebut rugi-rugi, yaitu I kuadrat dikali R, yang menunjukkan besarnya daya yang berubah menjadi panas oleh tahanan dari konduktor tembaga atau aluminium. Selanjutnya, rugi-rugi yang terakhir adalah rugi-rugi stray load. Kerugian yang diakibatkan oleh perubahan flux terhadap beban tidak dapat dihitung berapa besarnya. Geometri konduktor sehingga arus terbagi sedikit tidak merata dalam konduktor bertambah, mengakibatkan pertambahan tahanan konduktor, dan karena itu rugi-rugi konduktor harus bertambah. Next. Nah, berikut ini lebih jelasnya tabel-tabel rugi motor induksi 3 fase. Nah, untuk yang pertama, rugi-rugi tetap atau rugi-rugi inti, yaitu memiliki total persentase yaitu 25%. Untuk selanjutnya yaitu rugi-rugi pada stator. Ini memiliki persentase yang sangat tinggi atau paling tinggi di antara yang lain, yaitu 34%. Dan untuk selanjutnya rugi-rugi pada rotor yaitu sebesar 21%. Selanjutnya rugi-rugi gesekan sebesar 15%,
Dan yang terakhir atau yang paling kecil yaitu rugi-rugi beban menyimpang atau stray load, yaitu sebesar 5%. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih telah memberikan saya presentasi untuk berbicara. Di sini saya akan melanjutkan efisiensi motor induksi 3 fasa. Yaitu rumus efisiensi motor induksi 3 fasa meliputi pot, pin, dan dikali 100%. Artinya yaitu efisiensi motor induksi dapat ditentukan dengan menghitung kerugian yang terjadi pada motor induksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi motor induksi 3 fasa diantaranya adalah frekuensi, beban yang diberikan, perubahan tegangan, sumber yang disuplai terhadap motor, dan juga rugi-rugi daya yang terjadi pada motor tersebut. Selanjutnya ada karakteristik motor listrik yang utama, meliputi yaitu karakteristik torsi arus, karakteristik torsi kecepatan, dan karakteristik kecepatan arus. Baik, kesimpulan dari motor industri 3 fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 fasa. Motor induksi sering juga disebut motor asinkron. Motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan di industri. Hal ini karena motor induksi 3 fasa memiliki konstruksi yang sederhana, harga yang lebih murah, dan mudah dalam perawatannya. Konstruksi motor induksi secara detail terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Stator adalah bagian motor yang diam dan terdiri atas badan motor. Jenis stator bintang stator, bearing, dan terminal box. Bagian rotor adalah bagian motor yang berputar dan terdiri dari atas rotor sangkar, poros rotor. Pada motor industri 3 fasa ada bagian motor yang tidak bersentuhan dengan bagian stator dan rotor, dipisahkan oleh air gap. Konstruksi motor induksi lebih sederhana dibandingkan dengan motor DC, dikarenakan tidak ada komutator dan sikat arang, sehingga pemeliharaan motor induksi hanya bagian mekanik saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke narasumber. Baik, seperti itulah presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.